komunikasi update terbarunya Bang Ipul gimana? Nah, saya belum telepon, belum komunikasi, cuman titip salam aja melalui pengacaranya, menyampaikan terima kasih kepada saya yang terus mensupport. Pokoknya Bang Ipul, ketika kan tadi malam pemeriksaan, ini panik semua. Udah ikutin aja apa yang diinginkan polisi, ikutin. Itu bagian dari proses penegakan hukum. Itu bagian dari warga negara yang baik. Memang kayak terdolimi gitu memang. Tapi tidak apa-apa. Allah mau ngangkat derajat orang ya macam-macam caranya. Bisa dengan cara begini, Saipul akan terangkat. Akhirnya televisi-televisi KPI yang selama ini blacklist Saipul Jamil bisa saja menaruh kepercayaan gitu. Bahwa orang jahat itu nggak selamanya. Dan orang baik pun juga tidak selamanya. Jadi ketika kita ketemu orang jahat, kita tidak boleh menjudge bahwa orang ini tidak akan berubah. Nggak bisa begitu. Bahwa manusia itu pasti akan melakukan perubahan-perubahan. Bisa berubah lebih baik, lebih buruk. Nah itulah manusia. Gus berarti bukan arogan berarti Gus ya? Siapa? Bukannya arogan berarti polisi? Oh bukan, polisi sama sekali tidak arogan. Ya itu tadi, ada miss itu tadi loh mas. Yang Bang Ipul ketakutannya berlebihan, yang polisi karena ada kejadian tabrakan dulu, ditabrak motornya sama si Stephen itu gitu loh. Otomatis yang namanya polisi loh, ini penjahat kan, diduga penjahat loh mas. Kok nabrak motor saya ya? Dihadang, wah dikejar. Tapi polisi tidak tahu di dalamnya ada siapa. Nah, dalam polisi siapapun yang ada di dalam mobil yang melakukan tindakan kejahatan, ya diangkut. Semuanya harus diangkut untuk diperiksa. Nah, alhamdulillah King Saipul Jamil, mungkin innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar tadi itu, karena dia taat ibadahnya sehingga mencegah perbuatan keji dan terbukti gitu loh. Berarti awalnya memang tabrak lari jatuhnya. Iya, ketika dihadang polisi, si TO itu katanya nabrak gitu loh. Makanya nanti di cross check aja ke Bang Ipul atau pengacaranya. Sehingga terjadilah kejar-kejaran gitu loh. Jadi Gus sudah komunikasi sama Kapolsek Tambora? Tadi malam itu ya saya kebetulan kan ada Bang Raja gitu kan. Ya saya memberi penguatan. Tidak ada siapapun yang bisa intervensi. Saya hanya menyampaikan, saya juga kaget Pak. Bang Ipul ini apa ya? Kalau Bang Ipul ngomong ke saya guru spiritual, enggak lah. Kita ini berteman, bersahabat. Kalau ada yang salah, kita koreksi bersama. Kalau ada yang benar, mari kita lakukan. Jadi saya sampaikan kepada Pak Kapolsek, enggak apa-apa Bapak, kami mendukung penuh kepolisian dalam rangka penegakan hukum dan memberantas narkoba. Kalaupun misalnya rame di netizen itu ada suara-suara ini penangkapannya kok ini tidak masalah itu. Bagi saya tidak masalah. Ini proses memang. Ya prosesnya seperti itu. Dan saya terima kasih kepada yang simpati sama Bang Ipul, tapi saya berharap juga simpati sama polisi. Polisi ini menangkap pelaku narkoba itu ya untuk melindungi masyarakatnya, bukan untuk melindungi keluarganya. Polisi melaksanakan tugas memberantas narkoba ini untuk melindungi sampean-sampean ini juga. Gitu, ya. Oke. Terakhir tapi ada video yang ada pemukulan dari pihak polisi kepada supirnya seperti yang benar-benar itu atau gimana Gus? Nah, pertama saya nggak lihat videonya. Namanya gini kan, namanya polisi itu wong nembak aja boleh kok ketika melakukan perlawanan, apalagi mukul kan itu kan. Itu kalau itu nanti biar menjadi ranah sana deh, karena saya nggak bisa ya itu tadi, karena loh sekarang tuh sopir sampai memasuki jalan yang itu jalan nggak boleh kan, mobil selain busway masuk, berarti kan ini kan kejahatan gitu loh. Jadi ya polisinya kepingin segera menangkap targetnya tidak kooperatif. Nah kebetulan apesnya Bang Ipul ada di dalamnya itu gitu. Nah ini mudah-mudahan aja ini menjadi hikmah, menjadi pelajaran bagi kita semua. Tetap waspada berteman, tapi bukan berarti ketika orang itu jahat terus kemudian dijauhi, tidak.
Pesan moralnya ya pokoknya jangan lelah deh untuk berbuat baik kepada siapapun. Niatnya Bang Ipul, niat berbuat baik, nolong anak ini supaya nggak terjerumus lagi. Dilala begitu, ya apa boleh buat? Ini sudah takdir Allah. Manusia hanya bisa usaha, semuanya Allah yang menentukan itu. Rencana keluarnya mungkin apa? Nah, rencana keluar wong saya ini bukan polisi ya. Pokoknya nanti kalau ada kabar, saya pasti dikasih kabar terbaru ya sama Bang Raja, lawyernya, keluarganya. Setelah itu nanti tak kabari teman, kita tasyakuran kecil-kecilan lah. Kita menghargai, menghormati orang yang sedang diuji sama Allah, dan alhamdulillah ujian itu berhasil. Dan ini harus dirayakan, harus bersyukur kepada Allah. Dan ini agar menjadi itu apa? Menjadi hikmah pelajaran bagi kita semua. Itu. Pesan buat Saiful Jamil apa Gus mungkin ada? Ya pesan bagi saya apa ya untuk Bang Saiful Jamil, teruslah berkarya. Walaupun misalnya sampean itu di blacklist, pasti nanti akan ada jalan. Termasuk mungkin sekarang ini juga bagian dari Allah memberi jalan. Kan sekarang ini kan Allah sedang menunjukkan, bahwa orang yang dulu kamu anggap jahat, pernah dosa, dan dia pernah menjalani hukuman, sekarang dia jadi orang baik. Kan itu, ini kan filter ini namanya kan. Itu. Nah selanjutnya kita serahkan kepada masyarakat, pimpinan televisi, yang punya TV, termasuk KPI gitu loh. Harapan saya KPI jangan memvonis orang itu selamanya, nggak boleh. Allah saja memberikan maaf dan ampunan kepada orang. Masa kita manusia memvonis orang itu selamanya, apalagi sudah menjalani hukuman. Niatnya KPI-nya juga baik, tetapi orang-orang seperti Bang Saiful Jamil ini harus diberi kesempatan, ruang untuk berkarya, agar dia bisa mengedukasi masyarakat lainnya. Ya, Terus, aduh. ini dari saya kan terkait soal ada rencana Gus untuk mengajak Bang Saiful Jamil sendiri menjadi duta narkoba, itu seperti apa Gus? Ya kita kan mengusulkan, saya kan masyarakat, saya ketua umum BKN, saya leader Nahdliyin United. Ketika ada kejadian seperti ini, apalagi sudah dinyatakan sama polisi misalnya dia tidak bersalah, dia negatif narkoba, apa salahnya kalau memanfaatkan tenaga orang ini untuk kebaikan, sebagai ngelironi gitu loh. Apa bahasa ngelironi itu? Sebagai pengganti gitu loh. Nah, disitulah akhirnya masyarakat menjadi, jadi orang kalau membela kebenaran, dia mendapatkan reward gitu loh. Itu harapan saya ya. Tapi semua terserah Pak Kapolda, Pak Kapolri, monggo aja. Tapi saya berani garansi, saya berani menjamin kalau sosok Saiful Jamil ini sosok yang ittaqullah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi orang yang mau merubah lebih baik. Ya saya kadang pelan-pelan, udah jangan yang ini. Jangan bikin video-video yang membuat kontroversi. Oh siap Gus gitu. Tapi ibadahnya memang kalah saya sama Saiful Jamil ini, kalah saya. Luar biasa ya. Untuk memulihkan nama baiknya. Memulihkan nama baik itu gampang. Satu, polisi sudah menyampaikan. Ya, menyampaikan bahwa saudara Saiful Jamil tidak terlibat, bahwa Saiful Jamil negatif. Ketika ini teman-teman menyiarkan kebaikan ini tadi, maka otomatis nama itu akan baik dengan sendirinya. Tanpa kita bikin baliho, Saiful orang baik, tanpa bikin itu, Allah, orang akan menilai, ya Allah luar biasa. Saya berharap Saiful tetap menjadi orang yang kuat, sabar, dan ikhlas. Ikhlas nggak usah nuntut polisi, nggak usah. Ini harus dijadikan momentum untuk polisi dan rakyat dan artis bersatu untuk bersama-sama memberantas. Korbannya sudah banyak loh artis-artis yang masuk tahanan. Dan Bang Saiful layak untuk dinobatkan awal tahun ya, jadi duta narkoba. Itu kalau sosialisasi pinter itu Saiful itu. Kalau pidato bikin hiburan dia pinter itu. Makanya televisi kalau nggak pakai Saiful Jamil eman itu, ratingnya tinggi. Perkara nanti misalnya ada yang komplain begini, ya dijelaskan gitu loh, bahwa tidak semuanya manusia itu terus-terusan berbuat jahat. Ya tugasnya kita mengedukasi masyarakat gitu.
Itu ya, gitu ya. Oke, Dari Mas. saya Gus, dengan hikmah kejadian ini apa sih yang bisa ditangkap oleh maksudnya dari inspirasi apa yang bisa diambil hikmahnya dari seorang sahabat Saiful Jamil Gus Rofi sendiri? Iya. Hikmahnya seandainya saya mengalami ujian seperti Bang Saiful Jamil yang katanya salah tangkap, mungkin belum tentu saya bisa kuat gitu kan. Karena kita ini kan melihat dari luar. Nah, hikmahnya adalah bahwa narkoba ini adalah kejahatan yang luar biasa. Dia merusak sendi-sendi termasuk generasi muda, dan Indonesia ini memang menjadi target peredaran narkoba itu gitu. Makanya dengan munculnya berita ini kan luas. Walaupun simpang siur, oh ini salah tangkap, oh ini. Tapi hikmah, dampaknya itu bahwa apa sih yang dianu polisi itu narkoba, kejahatan narkoba itu sendiri. Jadi hikmahnya adalah kita bantu negara ini bagaimana narkoba itu memang diberantas habis memang susah, tetapi kita harus terus berupaya mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa narkoba itu bikin orang kaya jadi miskin, bikin orang sehat jadi sakit. Udah itu aja. Ada rencana kapan Gus mau datang ke Polsek mungkin? Oh enggak, Karena kita kan belum bebas ya? iya, kita nunggu insya Allah besok bebas. Hari ini masih ada keterangan tambahan untuk melengkapi berkas. Nah nanti kalau Bang Ipul, dia memang kepingin ketemu saya gitu loh, kepingin ketemu saya, kepingin ngobrol, kepingin yang asik-asik lah. Nah memang namanya orang bersahabat, sekalipun sahabat itu melakukan kejahatan, ya dia tetap sahabat, nggak akan hilang itu gitu loh. Makanya ketika Bang Ipul kena begini-begini, saya ingat ya tentang dia istiqomah sholatnya itu, kayaknya nggak mungkin deh ini. Tapi bukan berarti terus saya mengintervensi kepolisian untuk begini-begini, tidak. Ya ikutin pemeriksaan, sampaikan yang benar-benar, yang salah-salah. Udah itu aja deh. Berarti Gus kemarin ketika tahu berita soal penangkapan Saiful Jamil, Gus meyakini kalau Saiful Jamil tidak menggunakan narkoba atau gimana? Iya, saya waktu mendapat kabar itu saya senyum-senyum aja, kayaknya enggak deh, gitu-gitu aja. Ya saya ingat ketika ya sholatnya itu, ibadahnya itu dia taat banget. Coba ya di komentar netizen itu pernah acara di Kopassus, pernah nggak tahu di mana gitu loh, terus pernah acara di asrama apa gitu, dia rajin sholatnya itu. Ya. Gus, ini para mantan semalam kan datang. Mantannya Bang Ipul. Ya, terus akhirnya mereka ikut bereaksi juga. Nah, Iya, tapi ini gimana, Gus? ya, Mungkin ya ada namanya mantan mereka. ya. Nah, Mantan itu kan akan ingat masa-masa indahnya. Ketika mantannya masuk penjara, apalagi dinyatakan tidak terbukti, ya otomatis namanya mantan itu kan pasti punya rasa cinta muncul kembali, rasa Empati, sayang, rasa empati dan lain-lain. Ya wajar kok namanya mantan gitu loh. Itu kita mantan ya. Oke Gus, terakhir buat Saiful Jamil apa yang mau disampaikan pasca nanti bebas? Artinya nanti kalau dia membutuhkan karyawan atau sebagai supir itu harus lebih detail atau lebih hati-hati kembali agar tidak terjadi. Iya. Kalau masalah ngambil karyawan, saya nggak perlu ngajarin deh sama Bang Ipul, pasti dia lebih tahu dari kejadian seperti ini. Nah, pesan saya kepada Bang Ipul, ini orang kurang ziarah sih ke Kediri. Ya, biar nggak dapat ujian-ujian yang di luar dugaan. Kerawan Bidadari deh, nanti di sana tak buatkan acara mengundang Saiful Jamil lagi, karena di sana funnya banyak banget ibu-ibu itu. Kalau Ipul datang itu wah gitu. Nah, memang perlu relaksasi, perlu ya perlu ngobrol-ngobrol lagi gitu. Nggak apa-apa, ini hikmahnya luar biasa ini. Hikmahnya tidak hanya untuk Bang Ipul tapi untuk masyarakat.
Indonesia ya. Oke. Alhamdulillah.